Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk seluruh jemaat GKMI Surabaya, GKMI Surabaya Cabang Itus. Selamat berjumpa lagi walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu dengarlah undangan beribadah bagi kita. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan mulai ibadah kita dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun situasi tidak seperti yang kita inginkan, tetapi kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah Sang Pendamai ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa,
bagi Anak serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Ibadah kita pada pagi hari ini didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang kelima. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, amin, amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Untuk itu saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian Aku Jalan Kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory 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 haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita pastinya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory 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 haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory 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 haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, puji Tuhan. Persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian Roh Kudus hadir di sini. Kita minta Roh Kudus menuntun kita agar kita dapat memahami
apa maksud Tuhan lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini, kita katakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam-Mu ada kepenuhan terang dan hikmat, maka terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, dan berikan kami anugerah untuk menerima sabda-Mu dengan hormat dan rendah hati, supaya kami dilengkapi oleh sabda-Mu dan dapat mewujudkannya dalam hidup beriman kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya menyapa Jemaat GKMI Surabaya dan juga Jemaat GKMI Cabang Iktus. Kita bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah pandemi virus Corona 19, kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan beribadah dengan penuh hikmat walaupun hanya di rumah saja. Firman Tuhan pada pagi hari ini, tema kita adalah
trilogi Roh Kudus. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian sebagian sabda firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita adalah trilogi Roh Kudus. Yesus dari Nazaret menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia hidup setelah penderitaan dan kematiannya dengan banyak bukti. Perhatikan, hidup setelah penderitaan dan kematiannya. Apakah yang dimaksud dengan hidup? Hidup bukan sekedar bangkit dari kubur. Hidup bukan cuma yang tadinya mati lalu dia hidup kembali. Tetapi menurut Lukas pasal 24 ayat yang ke-26, Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jelas, hidup berarti adalah masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu kita bertanya, kemuliaan apa? Kemuliaan sebagai Mesias, apakah sebelumnya ia bukan Mesias? Tentu saja sebelum masuk ke dalam kemuliaannya, bahkan dalam penderitaannya, Yesus adalah Mesias. Bukankah Allah telah menobatkan Yesus sebagai Mesias melalui baptisan? Bukankah dalam baptisan itu Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus? Seraya mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lalu apa artinya masuk dalam kemuliaan sebagai Mesias? Setelah baptisan sampai dengan penderitaan dan kematiannya, Yesus adalah Mesias, tetapi dalam perannya sebagai hamba. Ia hamba Yahweh, ia hamba Allah. Sebagai hamba Mesias melalui penderitaannya, memeteraikan perjanjian yang baru di Lukas 22 ayat 19. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan ayat yang ke-20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Setelah penderitaan dan kematiannya yang menyelamatkan itu, Yesus memasuki fase yang kedua dari kemesiasannya, yakni Mesias Raja. Ia memerintah sebagai Raja. Itulah sebabnya ia membuktikan ia hidup atau telah memasuki kemuliaannya. Dan ia melakukan itu tidak saja dengan menampakkan dirinya berulang kali kepada murid-muridnya, tetapi juga dengan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, sebagaimana di ayat yang ketiga. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dengan penampakan dirinya berulang-ulang, ia menyatakan kemuliaannya sebagai Raja dengan percakapannya tentang kerajaan Allah. Ia menyatakan pula
kemuliaannya sebagai raja. Ia raja mandataris Allah dan kerajaan Allah. Raja yang dikukuhkan Allah untuk menegakkan kerajaan atau pemerintahannya di bumi seperti di sorga. Perintah Allah adalah tatanan peri kehidupan yang baru yang berintikan shalom, perdamaian, dan kesejahteraan. Shalom. Tahukah kita bahwa sapaan khas buat dan dari orang Kristen adalah salam atau salam dalam sejahtera. Ini bukan ikut-ikutan atau latah, sebab kondisi damai sejahtera ini memang menjadi doa bagi terwujudnya apa yang dijanjikan oleh Allah bagi umatnya. Sekaligus kekuatan penyertaan melintasi tempat dan kondisi yang banyak tantangan dan penderitaan. Ada dua hal yang perlu kita pahami tentang damai sejahtera atau shalom. Yang pertama, shalom adalah tempat yang penuh damai sejahtera. Sebagaimana digambarkan kitab Imamat pasal 26 ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu, di mana serigala akan tidak bersama-sama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Kemudian shalom yang kedua adalah hidup yang tetap terarah kepada Allah. Dalam segala situasi, baik susah maupun senang, baik saat bebas maupun terbatas. Bahkan dalam pembuangan di Babel sekalipun, Allah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah keberadaan hidup kita saat ini yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, pandemi virus corona 19, shalom ini sangat kita butuhkan Bapak Ibu yang terkasih. Kehadiran Tuhan Yesus, seperti doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di sorga. Dengan demikian kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera. Itulah sebabnya sapaan damai sejahtera menjadi doa berkat yang wajib disampaikan dalam ibadah gereja Tuhan sampai hari ini. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang berikut adalah bahwa Gusti Yesus juga memberikan amanat kepada murid-muridnya oleh Roh Kudus. Artinya ia memberikan perintah dengan otoritas sebagai Mesias, Raja. Dulu dalam penderitaannya sebagai Mesias hamba, Roh Kudus menyertai Gusti Yesus kini dalam kemuliaannya sebagai Mesias Raja. Roh Kudus juga bersama Gusti Yesus memberikan amanat oleh Roh Kudus setelah penderitaannya. Berarti Gusti Yesus memberikan perintah sebagai Mesias, Raja, sebagai Raja mandataris Allah, sebagai Raja atas kerajaan Allah. Lalu kita bertanya, siapakah Roh Kudus? Sebagaimana dalam tema kita, trilogi Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah Roh Sang Mesias yang menyertai Yesus dalam penderitaannya sebagai Mesias hamba, yang menjadi pengesahan atas otoritas Yesus sebagai Mesias Raja. Roh Kudus terkait sangat erat dengan kemesiasan Yesus. Kemesiasan Yesus adalah kemesiasan pneumatik, kemesiasan yang penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh kesaksian tentang Mesias. Dialah roh yang bersaksi tentang kemesiasan Yesus. Baik kemesiasan yang menderita sebagai hamba
maupun kemesiasan yang mulia sebagai Raja. Roh Kudus bersaksi tentang pribadi dan karya Yesus Kristus secara utuh. Bapak Ibu yang terkasih, lalu kita bertanya, bagaimana Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus? Yang pertama, Roh Kudus bersaksi melalui para nabi dan perjanjian lama. Roh bersaksi tentang Mesias yang akan datang. Jadi Roh Kudus memberitahukan kepada para nabi-nabi di perjanjian lama, memberitakan tentang kedatangan Yesus yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah Roh Kudus bersaksi melalui para rasul. Dan dalam perjanjian baru, Roh bersaksi tentang Mesias yang telah datang dan akan datang kembali. Inilah yang menjadi harapan bagi orang percaya, bahwa Tuhan kita akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Roh Kudus bersaksi melalui gereja dan kaum beriman, Yesus Kristus sendiri. Berarti kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan menjadi saksiku. Seperti yang ada tadi di ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini menjadi tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menerima kuasa Roh Kudus yang diturunkan oleh Yesus Kristus kepada setiap kita yang percaya. Untuk kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang menolong kita, yang memberkati kita, itu harus kita saksikan di sekitar kita. Seperti dikatakan di sini, menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih, seberapa banyak kita bersaksi memberitahukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Justru saat sekarang inilah kita harus mengakui, harus menyadari akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah pergumulan, baik secara keluarga, baik secara lingkungan, baik secara negara maupun dunia. Tetapi kita boleh berkata, Tuhan itu baik, bahkan teramat baik. Itulah yang diminta oleh Tuhan kepada kita ketika kita merasakan akan kebaikan Tuhan. Kalau begitu, apakah artinya menjadi gereja dan kaum beriman kalau bukan untuk Gusti Yesus? Mesias yang menderita dan Mesias yang mulia, Mesias hamba yang menyelamatkan umatnya, dan Mesias Raja mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Yang ketiga adalah Roh Kudus adalah roh umat Sang Mesias. Roh Kudus adalah roh dari setiap umat-umat percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Gusti Yesus berkata tentang janji Bapa. Tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apakah artinya dibaptis dengan Roh Kudus? Kita lihat di ayat yang kelima. Dan sesuai dengan nas firman kita tadi di awal, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus berarti dipersatukan dengan Yesus Sang Mesias. Satu, dipersatukan dengan penderitaan dan kematiannya sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Yang kedua, dipersatukan dengan kebangkitan dan kemuliaannya sehingga kita beroleh hidup yang baru, dikuduskan dan kelak dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tiga, dipersatukan bersama-sama dengan semua kaum beriman dalam tubuh Kristus, yakni gereja Tuhan. Maka itulah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus.
di dalam aspek penerapan bahwa jemaat memahami bahwa berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, Roh Kudus adalah roh Mesias, roh kesaksian tentang Mesias, dan roh umat percaya Sang Mesias. Yang kedua, jemaat merasakan kebutuhan akan Roh Kudus untuk memampukan mereka bersaksi tentang Gusti Yesus. Dan jemaat diajak untuk mohon kepada Gusti Yesus agar Ia memenuhi mereka dengan Roh Kudus, sehingga gereja dan kaum beriman dan umat percaya dapat bersaksi memasihurkan Gusti Yesus. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami percaya, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, dan sumber keselamatan kami. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Bersekutu walaupun hanya di rumah saja. Bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, bahwa Engkau memeliharakan kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan virus corona 19, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GKMI Surabaya dan ada di cabang Iktus. Biarlah kiranya Tuhan berkati Bapa. Berkati dalam setiap rumah tangga keluarga mereka. Berkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Terlebih mereka yang kesulitan ya Bapa, dalam kebutuhan sehari-hari. Biarlah Engkau memberkati mereka Bapa, mencukupkan. Dan juga memberkati dari setiap usaha-usaha yang sedang mereka lakukan. Berkati juga setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Bahwa Engkau Allah kami yang kami percaya, sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Melalui usaha-usaha sedang mereka lakukan, terapi, obat-obatan dan makanan minuman yang dikonsumsi. Biarlah itu Engkau berkati Bapa, sehingga itu menjadi alat sarana kesembuhan bagi mereka. Berkati juga ya Tuhan akan pelayanan kami ke depan. Berkati setiap majelis dan pengurus yang ada. Berkati komisi-komisi yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami dan juga lingkungan kami. Biarlah kiranya Engkau menjagai kami Bapa, melindungi kami. Berkati juga para pemimpin kami ya Tuhan. Di kota Surabaya, di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Kami berdoa Tuhan berikan mereka hikmat-Mu. Tuhan berikan mereka kemampuan ya Tuhan. Di tengah-tengah usaha kami semua untuk memutus mata rantai penularan virus corona 19. Tuhan Engkau sumber hikmat yang akan memberi hikmat bagi para pemimpin kami. Supaya membuat kebijakan dan peraturan yang membawa dampak yang baik bagi seluruh masyarakat yang ada. Dan juga kami sebagai masyarakat juga mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh para pemimpin kami Bapa. Berkati juga para medis, dokter, suster dan yang terkait di bidangnya. Beri mereka kekuatan ya Tuhan. Supaya melalui berkat Tuhan, melalui usaha tangan-tangan mereka, banyak jiwa yang disembuhkan. Dan mereka yang sudah terpapar dan tertular virus corona 19, biarlah Tuhan berikan keteguhan iman bagi mereka, supaya mereka juga memperoleh kesembuhan. Kami rindu ya Bapa, semakin banyak orang yang dipulihkan dan disembuhkan.
Begitu juga kami berdoa bagi mereka yang bergerak di bidang penelitian, baik itu dokter maupun orang yang ahli di bidangnya. Biarlah Tuhan beri hikmat dan berkat-Mu bagi mereka, sehingga kerinduan kami Bapa, mereka menemukan vaksin atau obat yang terbaik untuk mengalahkan virus corona ini Bapa. Sungguh kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang dalam menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tetap bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah kehidupan kami yang terbatas. Tapi kami percaya jika Tuhan telah memberkati kami di waktu-waktu yang lalu, maka waktu-waktu akan datang adalah berkat Tuhan bagi kami, adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Oleh karena kami percaya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa kami Bapa, ampuni bangsa kami. Kami rindu Engkau bebaskan kami dari keadaan ini, sehingga seperti awalnya kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami tanpa merasa ragu-ragu. Oleh karenanya kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Engkau menjawab doa kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita pujikan bersama-sama pujian begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucu
pada penghujung ibadah di minggu pagi hari ini. Untuk itu saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita pujikan pujian bersama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku bukan Tuhan yang bimbing, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Ku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku bukan Tuhan yang bimbing, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bukan Tuhan yang bimbing, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. di rumah Bapa surga, Di rumah Bapa surga yang bakal. sekali lagi di rumah Bapa, Di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.